Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, kami doakan semoga sehat selalu ya. Kalian udah pernah dengar belum kisah kematiannya Utaibah bin Abu Lahab yang mati karena dimakan oleh seekor singa? Dan kisah Abu Lahab yang hendak mencelakai Rasulullah dibuat ketakutan karena melihat seekor onta jantan yang sangat mengerikan. Seperti apa kisahnya? Kuy tonton videonya sampai selesai. Di antara kekejaman yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW adalah pada suatu hari Utaibah bin Abu Lahab mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Saya kafir terhadap bintang ketika terbenam dan kepada yang mendekat lalu bertambah dekat lagi. Kemudian menyakiti beliau, merobek baju beliau dan meludahi wajah beliau. Namun ludahnya tidak sampai mengenai wajah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi SAW mendoakan keburukan untuknya. Beliau berkata, 'Ya Allah, kuasakanlah salah seekor singamu kepadanya.' Doa beliau tersebut dikabulkan oleh Allah. Utaibah bersama beberapa orang Quraisy melakukan perjalanan. Ketika sampai di wilayah Syam, yaitu di Az-Zarqa, di tengah malam mereka dikepung oleh seekor singa. Sehingga Utaibah berkata, 'Celaka, demi Allah, dia akan memangsaku sebagaimana doa Muhammad untukku. Muhammad membunuhku dari jarak jauh. Dia berada di Mekah sementara aku berada di Syam.' Singa itu pun kemudian menerkamnya di hadapan teman-temannya. Di antara riwayat yang menunjukkan bahwa para togut mereka hendak membunuh Nabi SAW adalah riwayat Ibnu Ishaq dalam suatu hadis yang panjang. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Abu Jahal berkata, 'Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tidak mau menghentikan dakwahnya. Sebagaimana yang kalian lihat, dia tetap menghina agama kita, mencerca nenek moyang kita, menjelek-jelekkan kepercayaan kita, dan mencela Tuhan-Tuhan kita. Saya bersumpah bahwa saya akan duduk menantikannya sambil membawa batu yang sangat besar, dan aku hampir tidak sanggup membawanya. Ketika dia sedang sujud dalam sholatnya, kupecahkan kepalanya dengan batu tersebut. Ketika itu, kalian boleh menyerahkan aku atau menolongku.' Setelah itu, Bani Abdi Manaf melakukan apa yang terlintas dalam benak mereka. Mereka mengatakan, 'Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan kamu kepada siapapun. Lakukanlah apa yang kamu inginkan.' Keesokan harinya, Abu Jahal mengambil batu sebagaimana yang telah dia ceritakan, kemudian duduk menanti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun datang sebagaimana biasanya, lalu melakukan sholat. Orang-orang Quraisy juga telah datang, duduk-duduk di majelis pertemuan mereka, menantikan apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Ketika Rasulullah SAW sedang sujud, Abu Jahal mengangkat batu, kemudian menuju ke arah beliau. Ketika sudah mendekati beliau, Abu Jahal berbalik ketakutan dengan muka pucat, dan kedua tangannya tak kuat lagi menahan batu tersebut sehingga ia melemparkan. Abu Jahal kemudian didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy dan mereka bertanya, 'Wahai Abul Hakam, apa yang terjadi padamu?' Abu Jahal menjawab, 'Aku mendatangi Muhammad untuk melakukan apa yang telah aku ceritakan kepada kalian tadi malam. Tetapi setelah aku mendekatinya, tampak kepadaku di dekatnya seekor onta jantan. Aku sama sekali belum pernah melihat onta jantan seperti itu, baik kepala, pangkal leher dan taringnya. Dia hampir menerkamku.' Ibnu Ishaq berkata, disebutkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Itu adalah Jibril alaihi salam. Seandainya dia mendekat, pasti akan diterkamnya.' Kisah ini kami kutip dari sebuah buku yang berjudul Sejarah Hidup Muhammad, Sirah Nabawiyah, yang mana pengarangnya adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri.